menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Bapak Ibu, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu untuk ikut serta dalam rangkaian diseminasi dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Pada hari ini saya melaksanakan diseminasi apa yang sudah saya peroleh selama pendidikan di guru penggerak. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua untuk menjadi guru yang bisa berkontribusi lebih banyak lagi dalam penerapan budaya positif. Bapak Ibu, karena hari ini sudah siang, untuk menambah semangat kita ice breaking sebentar. Petunjuknya adalah ketika saya mengarahkan mic ke arah ini, berarti geraknya Ibu juga mengikuti. Kalau arah sana berarti mengikuti. Kalau ke atas, semakin ke atas berarti panjenengan berdiri. Kalau ke bawah semakin duduk. Tapi ketika saya angkat tangan begini, berarti panjenengan butuh balikannya. Ketika berdiri berarti panjenengan ke sini karena butuh balikan. Ya, ini untuk menentukan fokus dan konsentrasi. Kalau begini berarti kalau ke atas berarti panjenengan duduk. Kalau ke bawah berarti berdiri naik. Kita coba dulu ya. Alhamdulillah, walaupun siang hari masih fokus dan konsentrasinya masih terjaga. Bapak Ibu, hari ini diseminasi saya yaitu tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah paham dan sudah mengerti apa sih budaya positif itu. Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kenapa kok budaya positif harus diterapkan di sekolah? Yaitu untuk membangun karakter anak. Kita tahu bahwa budaya positif itu tidak bisa diciptakan secara instan, sehingga perlu peran guru sebagai tauladan atau panutan. Itu sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Bapak Ki Hajar Dewantara yang disebut Ki Hadi, yang menyatakan bahwa guru itu sebagai pamong, artinya memberikan teladan, memberikan panutan anak atau murid sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman untuk apa? Yaitu untuk membentuk manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, karena kita berada di kurikulum 3 Merdeka. Jadi dalam sesuai dengan karakter yang ada di dalam profil belajar Pancasila. Bapak Ibu, ini adalah konsep budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma, kemudian ada disiplin positif, ada motivasi perilaku, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar,
ada posisi 5 kontrol, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Kali ini kita akan belajar bersama tentang konsep budaya positif. Sebelum kita menginjak ke paradigma perubahan, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melakukan kegiatan cobalah buka. Silakan panjenengan bisa mencari teman berpasangan dan kemudian menentukan A dan B. Mana A dan mana B. Silakan ditentukan dulu. Sudah? Ditentukan. Tugasnya sebenarnya A dan B. A dan B mempunyai tugas masing-masing. Kalau tugas A adalah mengeluarkan salah satu tangan, kemudian membayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Itu tugasnya A. Sedangkan tugasnya B yaitu mencoba dengan segala cara membuka kepala teman Anda. Anda boleh membujuk, ya, boleh membanding, boleh mengintimidasi, memarahi dan menggoda sampai menggigit atau menawarkan sesuatu sampai teman Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Saya beri waktu sekitar 1 detik atau 2 detik begitu. Oke, silakan monggo Bapak Ibu dipraktekkan. Silakan Bapak Ibu. Supaya bisa mau membuka tangannya. Dari sini Bapak Ibu. Pertanyaannya, adakah yang membuka tangan atau kepala tangannya? Adakah di sini yang mau membuka kepala tangan tadi? Tidak ada. Tadi Pak Kamu sudah membujuk Bu Ani dengan menawari uang, tapi kayaknya uangnya kurang, jadi Bu Ani tidak mau membuka kepala tangannya. Kemudian yang B, kenapa masih menutup kepala tangan? Alasannya apa? Itu karena taruh untuk di depan saya. Ya, Bu Deno berprinsip tidak mau membuka karena berpengaruh terhadap kehidupan saya. Mungkin takut rahasianya terbuka. Mungkin untuk dulu. Saya tadi itu yang buatnya baru. Saya nggak mau membuka tangan saya. Ini ada diri saya nggak akan berikan dulu apa itu. Itu dari Bu Ana. Mungkin ada yang terakhir, siapa yang nanti dapat A? Ini ya, ini ya, tadi ulang karena bagi saya dari kepala tangan saya ini sangat berharga, tidak mau saya lepas. Nah, itu Bapak Ibu, kenapa ada di sini kebetulan tidak ada yang buka? Karena mempunyai prinsip-prinsip sendiri. Nah, untuk percobaan
benar bukan untuk dirinya sendiri, ya memang perlu diteruskan. Tapi kalau yang dipegang itu yang salah, maka kita mesti bisa jadi mereka mempertahankan terus. Tetapi bisa jadi kita yang harus membongkar itu semua dengan menyadarkan, ngajak berpikir di mana letak kesalahannya kita betulkan. Terima kasih. Matur atas responnya. Dari pertanyaan nomor 3, siapa yang memegang kendali? Jawabannya adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang memegang kontrol apa atas kepalan tangan kita. Apakah harus membuka atau menutup, itu berdasarkan kitanya sendiri, sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Hal ini berkaitan dengan perubahan paradigma dari stimulus respon. Stimulus respon itu apa? Perilaku individu akibat atau adanya rangsangan dari luar. Seseorang bisa melakukan sesuatu itu akibat adanya rangsangan dari luar. Sedangkan teori kontrol ini adalah perilaku individu yang dipandu atau diakibatkan dari dirinya sendiri atau yang disebut dengan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri sendiri. Sehingga ada perubahan paradigma dari stimulus respon menuju ke teori kontrol, bahwa yang mengendalikan semua adalah diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, perubahan paradigma ini dari pergeseran SR ke teori kontrol, dari motivasi eksternal ke motivasi internal, itu akan menjadi alat untuk sebagai pegangan menuju disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin ini adalah belajar. Belajar yang apa? Belajar yang mengacu pada disiplin diri, yang memiliki tanggung jawab apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sebagai pendidik, kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan dari luar atau motivasi ekstrinsik. Nah, ini nilai-nilai kebaikan, kebajikan. Disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan seperti apa? Nilai-nilai kebaikan yang sesuai dengan pendidikan kita, yaitu dalam profil pelajar Pancasila. Itu ada berapa dimensi? Ada 6, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua apa Bapak Ibu? Apa? Berkebinaan global. Kemudian ada benahan kritis, ada kreatif, ada mandiri, dan ada bergotong royong. Nah, itu yang nilai-nilai kebajikan yang diharapkan oleh murid yang ada di Indonesia. Dan dimensinya seperti ini sudah dibahas. Jadi setiap dimensi itu mempunyai elemen-elemen dalam yang mempunyai nilai-nilai kebajikan. Kemudian Bapak Ibu, kenapa kok disiplin positif? Tujuannya apa? Tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi. Motivasi yang seperti apa? Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sering terjadi pada anak-anak. Ketika dia berperilaku, menyelesaikan tugasnya, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, sehingga mereka menyelesaikan tugas-tugasnya. Itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, kepingin dihargai atau mendapatkan pujian, mendapatkan sertifikat, kita berperilaku seperti yang dituju. Itu termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya, pada saya sendiri, saya datang tepat waktu di sekolah waktu di kelas. Kenapa? Karena saya menghargai diri saya sendiri dan menghargai orang lain, menghargai waktu orang lain. Jadi motivasi yang nomor
berasal dari dalam diri. Tadi sudah saya katakan bahwa tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang nomor 3, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan itu semua mereka akan berlaku baik karena tidak dipengaruhi oleh faktor luar atau faktor eksternal, karena dari dalam dirinya sendiri. Nah, dari penerapan budaya positif, supaya budaya positif ini semakin kuat, maka untuk memperkuatnya itu dengan adanya keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu apakah keyakinan kelas dengan peraturan di kelas sama atau bukan? Nah, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin ada bisa bantu menjawab? Ada? Menurut saya, kalau peraturan kelas itu dibuat oleh orang lain, tetapi kalau keyakinan kelas disepakati oleh dirinya sendiri, mungkin seperti itu. Mungkin ada lagi dari Mbak ini? Untuk peraturan kelas itu merupakan kesepakatan bersama dan di sana ada konsekuensi yang harus dilaksanakan bagi pelanggar-pelanggar terhadap peraturan yang sudah disepakati. Sedangkan keyakinan kelas berasal dari internal diri sendiri setiap peserta didik untuk sanggup atau tidak melaksanakan berbagai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Betul sekali. Keyakinan kelas dan peraturan kelas tidak sama. Kalau keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan yang dibuat, dirumuskan, dan disepakati bersama. Oleh siapa? Oleh warga situ. Misalnya warga kelas, berarti semua anak-anak yang di kelas itu harus dibantu dengan bapak ibu gurunya. Itu namanya keyakinan. Sedangkan kalau peraturan itu yang buat satu pihak saja. Misalnya guru tanpa mengetahui murid, yaitu disebut dengan peraturan. Tapi kalau keyakinan yang buat adalah kita bersama di kelas itu, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu ciri dari keyakinan kelas. Yang pertama adalah bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas merupakan kenyataan-kenyataan universal yang dibentuk dalam kalimat positif, beda dengan peraturan. Kalau peraturan misalnya tulisannya tidak boleh terlambat. Nah, kata tidak itu tidak diperkenankan di keyakinan. Keyakinan harus kenyataannya positif. Apa kalau tidak boleh terlambat? Datang tepat waktu. Dilarang membuang sampah, itu peraturan karena kalimatnya negatif. Kalau keyakinan membuang sampah di tempatnya, seperti itu. Jadi bedanya kalau keyakinan dengan kata-kata atau kalimat positif. Yang ketiga, keyakinan dibuat dalam jumlah, tidak dibuat dalam jumlah yang banyak sehingga anak mudah mengingatnya. Beda dengan peraturan, banyak sekali. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas adalah suatu yang dapat diterapkan di lingkungan dan melibatkan semua warga kelas melalui curah pendapat atau diskusi. Yang terakhir, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu, jadi tidak paten Bapak Ibu. Jadi ketika ada kalanya murid sudah baik dalam ini dan kurang dalam ini, harus diberi keyakinan yang lain, seperti itu. Bapak Ibu, ini tadi kan sudah saya bilang bahwa keyakinan kelas itu mempunyai nilai-nilai kebajikan. Sekarang kita coba pada keyakinan ini nilai-nilai kebajikan apa? Membuang sampah pada tempatnya, kemudian sampai nomor 4. Contohnya, memakai helm ketika berkendara. Nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dalam situ? Tadi apa? Keselamatan. Nah, coba panjenengan saya beri waktu satu menit. Membuang sampah pada tempatnya, masuk nilai-nilai kebajikan apa? Ditulis dulu 1 sampai 4 di kertas
membuang sampah pada tempatnya, dilarang menggunakan kata-kata kasar, datang tepat waktu ke kelas, menjaga fasilitas sekolah dengan baik. Kita cek aja, sudah? Kalau sudah kita cek apakah benar atau tidak. Jangan takut salah, kalau itu yang salah dari yang tidak mengerjakan. Kita cek deh jawabannya ya. Nah, untuk membuang sampah pada tempatnya itu termasuk nilai kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Jadi nilai kebajikannya adalah tentang kesopanan. Kemudian kesopanan atau sopan santun. Kemudian datang tepat waktu, disiplin. Kemudian menjaga fasilitas sekolah dengan baik, menjalankan kewajiban tanggung jawab. Gitu. Silakan dilihat sendiri kalau itu mungkin 25. Ibu, ini saya
Ini masih proses menempel dari nilai-nilai keyakinan yang ingin mereka terapkan. Nah, setelah menempel, itu proses yang kedua yaitu mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Jika anak-anak menulisnya masih dalam kalimat yang tidak positif atau kalimat negatif. Kemudian menggolongkan yang nilai-nilai yang mempunyai kebajikan yang sama setiap anak. Golongkan seperti ini biar mudah untuk menentukan nilai-nilai kebajikannya. Menjaga kebersihan kelas, tanggung jawab. Lalu melaksanakan pikir tepat waktu. Jadi di breakdown Bapak Ibu dari jawaban nilai-nilai keyakinan kelas pada anak di breakdown ini termasuk nilai kebajikan yang apa? Seperti itu. Kemudian kalau sudah baru diberi penguatan. Nah, dituliskan di papan nilai-nilai yang sudah ketemu. Ini ada 4 nilai kebajikan. Yang pertama ini sudah dituliskan yaitu nilai tanggung jawab. Nah, ini hasilnya ada 4 nilai kebajikan yang dibuat di kelas saya. Bapak Ibu, coba dari video tersebut tuliskan langkah-langkah urutan untuk membuatkan keyakinan kelas. Ini kan tidak urut, monggo dengan urutkan. Kira-kira dimulai dari nomor berapa tanggapannya? Tulis dulu, monggo. Langsung angkat. Kira-kira untuk tahapan yang pertama nomor berapa? Bukan sih. Nomor 4. Betul Bapak Ibu? Yang mana? 6. 1, 2. Oke, betul dulu. Tahapan yang pertama adalah nomor 2. Tahapan yang kedua nomor berapa Bapak Ibu? Setelah mendiskusikan memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas, tahapan yang kedua 3. Benar. Mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Oke. Tahapan yang ketiga. Apa berdiri? 6. Oke. Tahapan 6 yaitu menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Untuk tahapan nomor 4 1. Oke, benar. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan kelas. Kemudian tahapan yang nomor 5 4 atau 5 Ibu? Tinggal 2 pilihan 4 dan 5. Oh ya? 4. Oke, berdiskusi mengenai peran dan seluruh warga kelas. Yang terakhir baru nomor 5. Meninjau
Ibu, untuk menerapkan budaya positif untuk membantu individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya supaya anak ini bahagia di sekolah ataupun di rumahnya, kita harus tahu kebutuhan dasar dari manusia. Kebutuhan dasar dari manusia ada 5, yaitu bertahan hidup, kemudian ada kebebasan, ada kesenangan, ada penguasaan, dan ada kasih sayang atau diterima. Jika salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka murid akan tumbuh, jika terpenuhi, semuanya terpenuhi, itu murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Tetapi jika salah satu tidak terpenuhi, maka akan munculkan emosi pada diri murid tersebut, perasaan kecewa, perasaan tidak bahagia, atau yang lain-lain. Bahkan mereka akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan. Perhatikan pada kasus berikut Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, menurut Anda kira-kira kebutuhan apa yang perlu diperlukan Doni jika jawaban Doni seperti ini? Ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Kebutuhan apa yang kurang pada Doni Bapak Ibu? Apa? Dia tidak membawa bekal. Berarti kebutuhan apa? Bertahan hidup. Oke. Yang kurang ada pada Doni adalah bertahan hidup. Kemudian kasus yang kedua, nomor 2, mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Berarti dia apa? Iya, kasih sayang dan ingin diterima, sehingga dia mencari cara melakukan kegiatan seperti itu karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Kemudian yang ketiga, iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Kebutuhan apa? Kesenangan. Jadi dia kurang kebutuhan kesenangan sehingga dia melakukan perilaku seperti itu. Ini jawabannya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke posisi kontrol. Apa sih posisi kontrol itu? Pendekatan yang digunakan dalam mengolah perilaku dan disiplin di kelas. Posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama adalah prosesnya menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer yang terakhir. Bapak Ibu mungkin pada waktu proses pembelajaran di kelas atau pembelajaran dimanapun pasti pernah melakukan posisi kontrol. Mohon ditulis posisi kontrol yang mana yang sering Bapak Ibu lakukan. Sudah? Bisa menentukan jawabannya? Nanti kita simpan. Apakah posisi kontrol yang sering kita lakukan itu ideal? Ya, posisi yang ideal. Kita lihat. Saya punya video, silakan diamati. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
ya Bu, maaf sekali. Nah, dalam video ini posisi apa Bapak Ibu yang diterapkan oleh Ibu Guru? Iya. Bisa cek bapaknya benar atau tidak. Iya, betul. Membuat merasa bersalah. Kalau pada posisi ini suara ibu gurunya lembut dengan kata-kata yang tidak menyalahkan muridnya, tapi menyalahkan cenderung ke ibu gurunya sendiri. Biasanya kata-katanya yaitu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Dampaknya Bapak Ibu yaitu membuat murid merasa bersalah dan bisa rendah hati atau menarik dari lingkungan karena yang disalahkan adalah diri Bapak Ibu sehingga dia bisa membuat perasaan bersalah pada dirinya. Nah ini video lagi. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Ibu Guru Nara Bapak Ibu dalam video ini? Apa? Emang lagi? Ada pemantau dan ada manajer, kita cek bersama-sama. Memantau. Kenapa memantau? Karena apa ya, di dalam memantau ini guru mengarahkan murid pada peraturan dan konsekuensinya seperti apa. Biasanya kata-katanya peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Dampaknya yaitu ketika menerapkan posisi kontrol pemantau, yaitu murid akan menghitung dan konsekuensi dari hadiah tanpa memahami nilai kebajikannya. Kemudian tidak suka menyalahkan diri. Dan video berikutnya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi apa Bapak Ibu yang diterapkan oleh Ibu Guru Nara?
bisa memecahkan permasalahan atau mencari solusi dari apa yang mereka lakukan. Nah, dari berkaitan dari posisi manajer tadi ibunya Naren, itu ibu gurunya Naren menerapkan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kita bahas per tahapnya. Nah, ini tahapannya. Kalau menstabilkan identitas itu biasanya dengan adanya pertanyaan, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, berbuat salah itu wajar. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini termasuk dari tahapan menstabilkan identitas, sehingga anak tidak merasa menjadi identitas yang gagal. Kemudian tahapan yang kedua Bapak Ibu, yaitu validasi tindakan yang salah. Biasanya dengan kalimat atau pernyataan, kamu bisa saja bertindak lebih atau gegabah lagi dari ini. Kamu bisa melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Jadi menanyakan alasan pada anak kenapa melakukan perilaku seperti itu. Kemudian kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Dan yang terakhir, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif dari tindakan yang sudah dilakukan. Ini proses yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian posisi tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Biasanya dari pernyataan ini memberikan pernyataan yang bermakna dan menumbuhkan motivasi secara intrinsik dari dalam anak ini sendiri. Biasanya dengan pernyataan sebagai apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar, keyakinan apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati, seperti itu. Dari tahapan ketiga. Ini contoh proses saya menerapkan segitiga restitusi. Ari, kamu tahu kenapa ibu panggil kamu ke sini? Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Itu adalah hal yang besar. Apa yang terjadi sampai kamu bertengkar dengan putri? Saya oh itu, alasannya kamu kesal dan marah. Kalau itu posisi kamu masih melakukan hal yang dilakukan. Terus sampai kamu bertengkar sama putri. Kamu berbuat itu masih ada alasannya. Hari ini kita bersama tidak marah, tidak kasar, sampai mereka itu sesuai dengan keyakinan kasusnya. Keyakinan kasusnya yang kamu lakukan, dia betul kalau itu sampai kamu menyampaikan teman itu penting ketika kalau kamu itu penting, kiranya apa yang kamu bisa lakukan jika kamu marah.
sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa kan? Hah? Dari mau dengar kan? Kenapa pelajaran terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang mau buka film. Kayla, sini kok. Apa yang ada dalam Kayla? Hah? Ketiduran lagi? Macet kok? Aduh, ini bu. Mental kau Kayla, yang belok gara-gara kau kita semua itu tidak belajar. Mental ini, hukum saya. Sudah. Dia lagi di sana. Kayla, sini kok. Tapi ingat besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Tidak ada obat-obatnya. Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana merah? Assalamualaikum bu. Oh, bukan terlambat. Tidak usah banyak alasan. Begini kapan? Sepanjang pelajaran ibu hari ini, kok begini terus di depan? Udah ya, terlambat sih. Sudah 1 jam lebih nih Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena aku tidak kasih surat orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Dan terlambat mau lagi. Kayla ke depan bu. Kenapa bu? Berdiri kok di sini. Hari ini saya kan datang terlambat kok dan langsung ke hubung. Kok nggak masuk kok kemana? Sekarang jelaskan kok pada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan tak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya di sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit sebelum makan mamaku baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah.
Lempar kedua, lempar lempar, lempar. Sekarang kita mau buka, apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Rinduku hadirmu, oh bunda. Bapak Ibu, dari video tadi, apa pendapat Bapak Ibu setelah melihat video tayangan barusan? Mungkin ada yang memberikan komentar? Terima kasih. Mungkin untuk Bapak Ibu sebelum menghukum siswa, menanyakan dulu alasannya kenapa. Dan itu apa ya? Alasannya memang benar seperti atau tidak? Kadang-kadang kalau yang kita alami di sini kan kadang-kadang anak-anak juga banyak yang ngomongnya tidak benar gitu. Jadi mungkin kita klarifikasi selain bertanya kepada siswanya, mungkin kita klarifikasi ke orang tua. Apalagi kan di sekolah kita ada payung-payung itu kan bisa masing-masing wali kelas bisa mengontrol siswanya seperti itu. Ini yang sudah disampaikan sebelum benar ya, sebelum ketika anak murid melakukan perilaku yang tidak sesuai, sebelum sebaiknya kita menanyai dulu kenapa penyebabnya mereka melakukan seperti itu, tapi dengan tidak menghadik atau menghukum secara langsung seperti itu. Kalau anak dihukum atau dihadik secara langsung, mereka tidak akan mau bercerita. Cari solusi kenapa mereka melakukan perilaku seperti itu, sehingga tidak akan terjadi seperti tayangan video ini. Karena Laila ini datang terlambat karena ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya yang tidak bisa diceritakan karena bapak ibu gurunya tidak bertanya, sehingga yang ada di kelas adalah menghadik, kemudian bapak ibu gurunya menambahi mengajak teman-temannya untuk menghadik bisa atau menghukum seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang bisa menjadi bahan refleksi kita bersama dari video tayangan tersebut? Mungkin ada yang ngobrol? Balik? Dari video tadi, refleksi saya ya, setiap orang itu punya kesalahan dan pasti pernah berbuat salah. Jadi sebaiknya kita tanya dulu, apa dibalik kesalahan kita? Apakah itu memang masalah kebiasaan yang kurang baik, atau ada sesuatu yang terjadi yang melatar belakang kita untuk berbuat salah? Kita tulis dulu, kita tanyakan dulu kepada misalnya siswa kita atau orang lain. Kemudian kita cross check, nanti kita bisa tarik bagaimana apa solusi yang bisa kita sepakati bersama atau bisa kita ubah dari kesalahan siswa itu menjadi yang lebih. Terima kasih Bu Ani. Mungkin saya yang dari Bu Ani sudah benar, tinggal menambahkan saja. Untuk refleksi dari video ini adalah sebaiknya ketika ada murid melakukan suatu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, bisa diselesaikan dengan posisi kita, yaitu pada tahap posisi yang terakhir, yaitu sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Kalau yang tadi dalam video ini mungkin ibu gurunya menerapkan posisi kontrol yang menghukum, langsung menghadik. Nah Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa menjadi bahan refleksi kita. Mungkin kita bisa belajar mulai dari sekarang untuk menjadi posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Demikian dari diseminasi saya. Jika ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah berkenan hadir pada
di kertas nilai-nilai apa saja yang ingin kalian terapkan di kelas ini. Maksudnya hanya 1 sampai 2 menit saja. Silakan dipikirkan, cari nilai-nilai yang ingin kalian terapkan di kelas ini. Silakan tulis. Apa saja, silakan. Nilai apa saja yang ingin kalian terapkan di kelas ini? Ayo lihat. Ayo yang lain. Masih sudah? Belum. Ayo, masih sudah? Yang lain. Ayo. Ayo. Siapa yang belum Alex sama Mario? Ayo. Kalian berdua. Edi. Sudah. Nah, sudah semuanya sudah terkumpul juga anu ditempel sama Evan. Wah, terima kasih. Kita diskusikan bersama ya. Nilai-nilai yang ingin kalian sudah diberikan tadi ini mengenai disiplin ya, berteman dengan tanpa pilih-pilih teman. Nanti kita dari teman kita kelompokkan. Yang kelompok di sini tadi tentang disiplin ya. Tiket kelas sebelum bel masuk, berarti ini tanggung jawab. Tertipan berpakaian yang rapi, berarti termasuk nilai tanggung jawab. Kemudian menjaga kebersihan kelas, ini termasuk nilai apa nak? Tanggung jawab. Datang lebih awal, berarti disiplin ya, di sini disiplin. Makan di saat jam istirahat saja, berarti apa? Disiplin. Nah, kemudian melaksanakan pikir sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Tanggung jawab ya, di sini. Menjaga kebersihan kelas, tanggung jawab. Selalu melaksanakan piket tepat waktu, tanggung jawab. Melaksanakan piket sesuai jadwal, tetap tanggung jawab. Saling berbagi sesama teman, saling berbagi. Berarti ini belum yang pertama. Ini berbagi. Berbagi. Datang tepat waktu, tanggung jawab lagi. Mendengarkan buku
menjelaskan pelajaran. Termasuk apa? Disiplin atau menghargai orang lain? Menghargai orang lain, punya sendiri ya. Sering membaca buku di pojok kaca agar pintar, berarti mandiri. Ya, mandiri kita di meja. Memakai atribut lengkap termasuk tanggung jawab. Selalu datang tepat waktu, tanggung jawab. Kelasnya kepingin bertanggung jawab, ya, menjaga kebersihan. Melaksanakan piket, tanggung jawab. Banyak yang milih tanggung jawab. Melakukan piket dengan teratur, tanggung jawab. Saya ingin semua murid tidak keluar saat jam pelajaran. Berarti ini termasuk apa? Disiplin. Mengerjakan soal yang dikasih guru. Apa? Tanggung jawab dan mandiri, dua-duanya masuk, ya. Dua-duanya masuk. Ini. Berkata sopan, menghargai orang lain, ya, supaya tidak menyakiti teman kita, sehingga harus menghargai. Tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan tentang pelajaran, berarti menghargai. Mengerjakan tugas saat pelajaran semua materi yang tidak boleh menyentuh, berarti termasuk apa? Mandiri, ya, harus mengerjakan sendiri tugasnya. Harus melaksanakan piket kelas yang sudah diterapkan. Maksud apa? Tanggung jawab, yang milih tanggung jawab, ya. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Maksud apa? Tanggung jawab. Mendengarkan ketika guru menjelaskan, menghargai orang lain. Memakai sepatu saat di keluar kelas, di sini masuk sini, ya. Dilarang keluar saat pelajaran dimulai, masih disiplin. Dan yang terakhir, jika melanggar aturan harus siap menerima hukuman. Waktu isi. Nilai yang paling banyak di sini apa? Jawab, ya. Kita tulis dulu. Nilainya yaitu yang pertama tanggung jawab. Nah, kita buat keyakinan kelas dengan menggunakan kata-kata positif. Dari di sini bisa disimpulkan banyak yang harus menjaga kebersihan kelas, ya, berpakaian rapi. Jadi untuk keyakinan kelasnya, kata-katanya bagaimana? Apa? Menjaga apa? Menjaga kebersihan kelas dan ya, tentang kerapian. Ya, yang nilai yang kedua apa di sini yang lebih banyak? Disiplin. Jadi nilai kebajikannya adalah disiplin. Arin, kamu tahu kenapa ibu panggil kamu ke sini? Ya, karena saya terdekat dengan Putri. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Itu adalah hal yang wajar. Apa yang terjadi sampai kamu bertengkar dengan Putri? Saya kesal dulu karena Putri selalu menilai pekerjaan saya. Oh begitu. Pantas saja kamu kesal dan marah. Kalau itu di posisi kamu, pasti melakukan hal yang serupa. Terus apa yang kamu lakukan sama Putri? Saya marah-marah dulu, saya berkata kasar. Dengan terkadang saya memberikan Kamu betul seperti itu, pasti ada alasannya. ya, dulu masa saya tidak baca. Saya sudah sekali menyelesaikan tugas saya. Sedangkan Putri yang hanya bisa menyampaikan dan tidak baca sendiri. Bukan tugas rumah saya tadi, tapi tugas yang lain juga ada. Oh begitu, wajarlah kalau kamu marah karena tidak terima pekerjaan dikatakan oleh Putri.
Ibu menghargai tindakan itu karena kamu tidak bertindak lebih buruk dari ibu seperti memukul. Mari kita pikirkan bersama apa tindakan marah, berkata kasar, dan sampai membengkak meja itu sesuai dengan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Ya betul. Menurutmu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Kalau menurutmu itu penting, nilai-nilai apa yang kamu bisa lakukan jika kamu marah? Mari kita pikirkan bagaimana caranya memperbaiki situasi ini. Apa yang bisa kamu lakukan agar kamu merasa lebih baik dan temanmu juga belajar untuk tidak mencontek? Mungkin saya bisa Tepat sekali tindakanmu Arif, tetap semangat belajar dan kamu bisa kembali ke kelas.